Laura, seorang eksekutif sukses di sebuah jaringan hotel ternama, mendapati hidupnya berubah drastis ketika dirinya diculik dan dijadikan sandera. Awalnya, rasa takut benar-benar menguasainya. Situasi itu begitu asing dan membuatnya merasa terjebak tanpa jalan keluar. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak pernah Laura bayangkan justru muncul. Perasaan yang tumbuh pada pria yang menculiknya, seorang gangster bernama Massimo. Kisah ini berawal dari keseharian Laura yang sibuk dengan pekerjaannya, sementara hubungannya dengan sang pacar terasa semakin renggang. Demi menyelamatkan hubungan mereka, Laura berinisiatif mengajaknya pergi ke Sisilia untuk merayakan ulang tahunnya. Laura berharap liburan itu bisa memperbaiki keadaan. Namun, tanpa disadari, keputusan itu justru menuntunnya pada situasi yang sama sekali tak terduga. Laura terbangun di sebuah tempat asing, jendela terkunci rapat, pintu tidak bisa dibuka, dan suasana di sekitarnya begitu sunyi hingga membuatnya gelisah. Malam hari semakin mempertegas rasa takut itu. Saat melangkah menyusuri lorong-lorong gelap dalam kastil tua, tubuhnya bergetar, tak tahu apa yang akan menantinya di balik kegelapan. Akhirnya, Laura sampai di sebuah aula besar dengan dekorasi mewah yang membuatnya tertegun. Matanya langsung tertuju pada sebuah potret besar dirinya yang tergantung di dinding. Rasa heran belum sempat hilang ketika tiba-tiba seorang pria tampan muncul di hadapannya. Kaget dan tidak siap, tubuhnya langsung melemah hingga Laura pingsan. Saat kesadarannya kembali, Laura mendapati dirinya berhadapan dengan pria itu, Massimo. Massimo lah yang menculiknya. Laura berusaha melawan, tapi tenaganya sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Massimo. Meski begitu, pria itu tidak menunjukkan niat untuk menyakitinya. Sebaliknya, Massimo justru mengungkapkan sebuah kenyataan yang mengejutkan. Massimo memperkenalkan dirinya sebagai putra tertua keluarga gangster Sisilia. Setelah ayahnya meninggal, Massimo mengambil alih kerajaan gelap sang ayah dan menjadi sosok yang ditakuti di dunia bawah tanah. Namun, ada satu hal yang selalu membekas di kepalanya. Pada hari ayahnya terbunuh, Massimo melihat penglihatan wajah seorang wanita. Wajah itu menghantui pikirannya hingga Massimo menyewa pelukis terbaik untuk menuangkannya di atas kanvas. Semula Massimo mengira itu hanya mimpi, sampai akhirnya Massimo melihat Laura di bandara. Sejak saat itu, Massimo yakin Laura adalah wanita dalam mimpinya. Massimo mengaku bahwa Massimo menginginkan Laura menjadi miliknya. Tapi bagi Laura, cerita itu terdengar tidak masuk akal. Laura menolak dan dengan lantang mengatakan bahwa pacarnya akan mencarinya. Mendengar itu, Massimo hanya tersenyum tipis lalu menyerahkan sebuah amplop hitam. Isinya membuat Laura terdiam, bukti perselingkuhan pacarnya sendiri. Massimo menegaskan bahwa pria itu tidak pantas mendapatkan cintanya. Untuk memperkuat rencananya, Massimo bahkan memalsukan surat tulisan tangan seolah-olah Laura kabur dari rumah. Hal itu membuat Laura ketakutan. Laura mencoba kabur saat Massimo lengah, tapi gagal. Massimo lalu memberinya ultimatum. Laura punya waktu 365 hari untuk jatuh cinta kepadanya. Jika setelah itu Laura tetap menolak, Massimo berjanji akan melepaskannya. Laura hanya bisa terdiam, bingung dengan situasi yang dihadapinya. Kemudian, salah satu orang kepercayaan Massimo membawanya menyiapkan kamar di kastil. Sementara itu, Mario, kepala pelayan Massimo, punya pandangan berbeda. Mario khawatir kehadiran Laura justru bisa membawa masalah besar bagi bosnya. Namun, Massimo tidak peduli. Di sebuah momen, Massimo sempat menarik pistol dari pinggangnya, tapi Massimo tidak menggunakannya. Massimo memilih pergi karena ada hal lain yang harus Massimo tangani. Massimo menuju ruang bawah tanah gelap dan lembab, tempat seorang pria terluka ditahan. Pria itu ternyata terlibat dalam perdagangan perempuan ke rumah bordil. Massimo sudah menyiapkan rencana kejam untuknya, tapi Laura tidak tahu apapun tentang hal itu. Saat para penjaga lengah, Laura berusaha melarikan diri. Sayangnya, upayanya justru berakhir tragis ketika Laura menyaksikan kematian seseorang tepat di depan matanya. Pemandangan itu membuatnya kembali pingsan. Ketika Laura terbangun, hari sudah berganti. Massimo berada di sisinya sepanjang malam. Massimo menjelaskan bahwa meskipun bisnis keluarganya dipandang gelap, ada batas yang tidak boleh Massimo langgar. Perdagangan anak adalah sesuatu yang haram baginya. Namun bagi Laura, yang terbiasa dengan aturan hukum, sulit menerima logika Massimo. Laura memohon untuk dibebaskan, tapi Massimo menolak. Sebaliknya, Massimo memberinya waktu 2 jam sebelum mengajaknya berbelanja. Rasa marah membuat Laura meluapkan emosinya.
Laura mengkonfrontasi Massimo tentang sikapnya yang menurutnya tidak masuk akal. Ketegangan memuncak ketika Massimo mendorongnya ke tempat tidur, namun Laura membalas dengan menampar wajahnya. Suasana ruangan langsung membeku. Tidak ada seorang pun yang pernah berani memperlakukan Massimo seperti itu. Anehnya, Massimo tidak marah sedikit pun. Perasaan cinta terhadap Laura membuatnya tidak sanggup mengancam, apalagi menyakitinya. Impressive amount of shoes for 5 days. Laura kemudian berganti gaun merah. Massimo membawanya ke sebuah tempat misterius, jalan perbelanjaan paling eksklusif yang sengaja dikosongkan hanya untuknya. Laura yang awalnya murung, akhirnya terbawa suasana. Dengan antusias Laura masuk ke butik-butik mewah, mencoba berbagai pakaian. Orang-orang Massimo yang biasanya berwajah keras hanya bisa saling pandang sambil menggelengkan kepala, melihat tingkah Laura yang berlari dari satu toko ke toko lainnya. Dalam upaya melarikan diri, Laura sempat melihat dua petugas polisi yang sedang berpatroli. Sekilas ia merasa ada harapan. Namun begitu mereka melihat Massimo muncul di belakangnya, para polisi itu langsung pergi begitu saja, seolah tidak ada apa-apa. Jantung Laura seakan berhenti berdetak. Saat itu, Laura baru benar-benar menyadari betapa besar kekuasaan Massimo. Namun meski rasa takut menghantui, Laura tetap berani menoleh ke arahnya. Laura bertanya, apakah janji Massimo masih berlaku? Janji bahwa dia tidak akan menyentuhnya tanpa izin. Massimo menatapnya serius, lalu mencoba meyakinkannya bahwa dirinya bukan monster seperti yang dibayangkan Laura. Melihat ada celah, Laura akhirnya mengajukan tuntutan. Laura ingin ponsel dan komputernya kembali, ditambah beberapa lilin untuk makan malam. Massimo tidak banyak bicara, Massimo langsung menyetujui. Bahkan, Massimo mendatangkan seorang koki khusus dari Polandia hanya untuk menyenangkan Laura, sekaligus memperkenalkannya pada dunia bawah tanah yang Massimo pimpin. Tapi di balik itu, Massimo juga punya permintaan sendiri. Massimo ingin Laura mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi berarti cara bersikap lembut. Mendengar itu, hati Laura sempat bergetar. Laura tidak pernah menyangka seorang raja mafia seperti Massimo bisa memiliki sisi rapuh seperti itu. Mom, serious. Ketika ponsel dan komputernya sudah kembali ke tangan, Laura segera menghubungi orang tuanya. Laura berbohong, mengatakan bahwa ia mendapat pekerjaan baru di Sisilia dan akan tinggal di sana selama setahun. Kebohongan itu cukup untuk meredakan kecurigaan mereka, membuatnya sedikit lega. Namun, ada hal lain yang tidak disadari Laura. Malam itu, Massimo diam-diam masuk ke kamarnya. Bukan dengan ancaman, tapi dengan tenang Massimo hanya berbaring di sampingnya. Rasa sayang yang ditunjukkannya begitu lembut hingga perlahan membuat Laura luluh, hatinya mulai goyah meski bibirnya masih sering melontarkan sindiran. Laura bahkan menyebut Massimo sebagai binatang buas yang hanya mengandalkan kekerasan. Anehnya, pria itu tidak tersinggung sama sekali. Sebaliknya, Massimo justru mengajaknya dalam perjalanan berikutnya. Dengan jet pribadi, Massimo membawa Laura ke Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan dengan keluarga mafia lain. Dalam penerbangan itu, Laura diikat ke kursi, sementara Massimo menggoda dan menjaganya sepanjang perjalanan. Sesampainya di sana, Laura tampil dengan gaun yang begitu pendek, hingga membuat semua orang menoleh. Domenico, orang kepercayaan Massimo, tampak terkejut dan berusaha memperingatkan Laura agar tidak terlalu menonjol. Tapi Laura mengabaikannya. Just keep your head down. Laura bahkan dengan berani masuk ke ruangan pribadi para bos mafia, sesuatu yang seharusnya tidak boleh Laura lakukan. Massimo langsung tersinggung. Massimo menarik Laura keluar dan memperingatkannya agar tidak mencari masalah. Namun, bukannya diam, Laura justru semakin memprovokasinya. Laura mendekati seorang pria tampan di aula, membuat Massimo terkejut. Keindahan Laura dengan cepat menarik perhatian banyak mata. Salah satu pria asing bahkan berusaha mendekatinya, hingga Laura menjerit ketakutan. Saat itulah Massimo benar-benar murka. Dengan langkah cepat, Massimo menyerbu ke arah mereka. Seketika suasana ruangan menjadi hening. Para tamu angkat tangan, ketakutan pada ancaman mematikan Massimo. Laura baru sadar betapa serius situasi itu ketika Laura mendengar percakapan antara Massimo dan Mario. Pria yang tadi mendekatinya ternyata bukan orang biasa. Pria itu adalah kepala keluarga mafia saingan Massimo. Mario mencoba menenangkan bosnya, menyarankan agar Laura diserahkan demi menghindari pertumpahan darah. Tapi, Massimo yang terbakar amarah menolak mentah-mentah. Dengan suara tajam, Massimo menegaskan bahwa Laura adalah miliknya dan memperingatkan Mario agar tidak sembarangan bicara jika ingin tetap hidup. Melihat ketegangan semakin memanas, Laura akhirnya memberanikan diri melangkah ke depan. Laura meminta maaf, berusaha meredakan suasana. Dalam hati, Laura mulai mengerti satu hal. Dunia Massimo jauh lebih berbahaya daripada yang pernah Laura bayangkan. Saat itu, kesabaran Massimo akhirnya benar-benar habis.
Massimo marah karena Laura, menurutnya, sengaja menarik perhatian pria lain dengan gaun pendek yang dipakainya malam sebelumnya. Tapi, Laura tidak tinggal diam. Baginya, pakaian bukan alasan untuk disalahkan. Dengan dingin, Laura berbalik dan pergi, meninggalkan Massimo yang hanya bisa merasa gelisah. Massimo mengejarnya, sementara Mario yang memperhatikan dari kejauhan hanya menggelengkan kepala dengan wajah kecewa. Namun, amarah Laura tidak mudah mereda. Pertengkaran mereka memanas sampai akhirnya Laura terpeleset dan jatuh ke laut yang berombak ganas. Panik, Massimo langsung melompat tanpa pikir panjang. Massimo berjuang menembus gelombang hingga berhasil menarik Laura kembali ke perahu. Begitu Laura sadar, Laura mendapati Massimo duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya, pria yang biasanya keras itu menanggalkan egonya. Dengan suara rendah, Massimo mengaku tidak sanggup kehilangan Laura. Itu adalah momen yang jujur, sebuah pengakuan dari hati yang selama ini dijaga rapat-rapat. Ketika Massimo hendak pergi, Laura justru meraih tangannya. Hangatnya sentuhan itu membuat dunia seakan berhenti sejenak. Ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Diliputi rasa bahagia, Massimo segera menghubungi perancang busana ternama. Massimo ingin Laura tampil sempurna di pesta dansa bawah tanah, sebuah acara besar di lingkaran kekuasaannya. Ia bertekad menunjukkan cintanya pada Laura dengan cara yang paling istimewa. Pada saat itu, Massimo bukan lagi sosok raja mafia yang ditakuti semua orang. Massimo hanyalah seorang pria yang sedang jatuh cinta. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seorang wanita muncul dan mengguncang segalanya. Wanita itu adalah Anna, mantan kekasih Massimo sekaligus putri dari keluarga mafia saingan. Kehadirannya membuat Laura goyah dan Massimo panik. Dengan suara dingin, Anna berbisik bahwa Anna akan mengakhiri hidup Laura. Setelah mengucapkan ancamannya, Anna pergi, meninggalkan bayangan gelap di benak Massimo. Demi melindungi Laura, Massimo memutuskan mengirimnya ke Polandia. Massimo mengabaikan semua protes Laura, lalu memberi instruksi kepada Domenico, orang kepercayaannya, untuk membawanya dengan jet pribadi. Namun tiba-tiba, sebuah panggilan telepon mendesak membuat wajah Domenico berubah serius. Domenico segera menangani urusan itu, sementara Laura dikirim pulang seperti yang sudah diatur Massimo. Sejak saat itu, Laura tidak lagi mendengar kabar dari Massimo. Untuk melupakan semuanya, Laura menemui sahabatnya, Olga. Begitu mendengar nama Massimo, Olga langsung khawatir. Olga memperingatkan Laura bahwa jatuh cinta pada pria seperti itu hanya akan berakhir buruk. Tapi, Laura tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Massimo sudah terpatri di hatinya. Untuk menghiburnya, Olga menyarankan agar Laura menggunakan kartu hitam pemberian Massimo. Mereka berbelanja di butik-butik mewah, seolah hidup Laura kembali normal. Namun di balik senyum dan tawa, hanya Laura yang tahu kebenarannya. Laura tidak pernah bisa melupakan Massimo. Suatu malam, Laura menghadiri sebuah pesta dengan gaun barunya. Di sana, Laura bertemu seseorang yang tidak pernah Laura duga, Martin, mantan pacarnya. Kehadiran Martin membuat pikirannya semakin kacau. Pria itu meminta maaf karena pernah berselingkuh, tapi bagi Laura, sekali mengkhianati berarti selamanya. Laura menolak permintaan maaf itu, meski Martin terus memaksanya dengan sikap yang melelahkan. Co to zmienia, czy ty pamiętasz, czy nie? A ja nie mam zamiaru być twoim pluszak. Ketika Martin mulai memaksa, Laura terjebak tanpa bisa melawan. Hingga tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar memecah ketegangan. Suara itu milik Massimo. Laura membeku. Tak percaya pria yang dirindukannya kini berdiri di depan mata. Martin yang ketakutan langsung kabur. Laura menoleh pada Massimo, dan tanpa bisa menahan emosinya, Laura menampar wajahnya. Semua rasa sakit dan amarah yang Laura simpan selama ini tumpah dalam satu tindakan itu. Tapi Massimo tidak marah. Massimo justru mendekat, tubuhnya yang hangat berusaha menenangkan Laura. Baru saat itulah Laura melihat luka tembak di dada Massimo. Seketika ia terdiam, menyadari betapa tipis jaraknya dengan kehilangan pria yang diam-diam begitu Massimo cintai. Pada saat itu, semua tembok yang selama ini dibangun Laura runtuh. Laura berhenti menyangkal dan akhirnya mengakui apa yang sebenarnya Laura rasakan. Laura tidak butuh 365 hari untuk jatuh cinta, karena sejak awal hatinya sudah milik Massimo. Dengan jujur dan penuh emosi, Laura terus mengulanginya, "Aku mencintaimu." Sejak pengakuan itu, hubungan mereka semakin erat. Massimo, pria yang selama ini dikenal sebagai gangster kejam, berubah menjadi seseorang yang lebih lembut, seorang pria yang sedang jatuh cinta. Perubahan itu begitu nyata sampai-sampai Massimo berani mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, melanggar aturan keluarganya yang sudah dijaga berabad-abad. Demi Laura, Massimo siap menikahi wanita asing. Massimo melamar Laura, tapi momen indah itu tidak berjalan semulus yang Massimo bayangkan.
Saat ayah Laura bertanya apa pekerjaannya, Massimo menjawab dengan tenang, "Saya seorang gangster." Seketika suasana hening. Lalu, semua orang meledak dalam tawa, mengira Massimo hanya bercanda. Laura hanya bisa menarik napas lega, beruntung mereka tidak menyadari keseriusan ucapannya. Beberapa hari kemudian, Laura dan Massimo kembali ke tempat pertama kali mereka bertemu, persiapan pernikahan mulai berjalan, dan kebahagiaan terasa begitu lengkap. Tapi ada satu rahasia yang belum diketahui Massimo, Laura sedang hamil. Ketika Olga, sahabat dekatnya, mengetahui kabar itu, Olga nyaris tidak percaya. Mereka baru bersama 2 bulan, tapi meski kaget, Olga tetap mendukung Laura sepenuh hati. Olga bahkan berjanji akan selalu ada, bahkan kalau suatu hari harus ikut membantu membesarkan bayi itu. Saat Laura mencoba gaun pengantin impiannya, Olga tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Semua terlihat sempurna, setidaknya di permukaan. Namun kebahagiaan tidak pernah datang tanpa bayangan. Di balik semua keceriaan itu, ada ancaman yang mengintai. Di saat semua persiapan hampir selesai, Mario, kepala pelayan setia Massimo, menerima panggilan telepon misterius. Suara di seberang memberi peringatan singkat namun mematikan. Laura akan dibunuh. Mario, yang biasanya dingin dan tenang seperti baja, mendadak goyah. Mario tahu, jika sesuatu terjadi pada Laura, Massimo akan kehilangan akal sehatnya. Tanpa menunda, Mario memerintahkan anak buahnya untuk segera memperketat penjagaan di kastil. Mario mencoba menghubungi Massimo, tapi sambungan telepon terus terputus. Sementara itu, Laura tengah dalam perjalanan menuju Massimo. Ada hal penting yang harus Laura katakan langsung, sesuatu yang tak bisa ditunda lagi. Namun takdir sudah menulis skenario lain. Saat mobil yang ditumpangi Laura memasuki sebuah terowongan gelap, dan mobil itu tidak pernah keluar dari terowongan. Massimo menunggu dengan hati gelisah. Lalu, Mario datang berlari. Mario tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi cukup dengan tatapannya, Massimo langsung mengerti. Matanya memanas, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam sekejap, semua kebahagiaan yang baru saja dirasakan sirna. Kenangan indah bersama Laura menghantam dirinya seperti gelombang besar yang menenggelamkan. Beberapa menit kemudian, polisi tiba dan menutup lokasi kejadian. Dan di sanalah dunia Massimo runtuh untuk kedua kalinya.